Dalam rekaman video amatir, kedua kelompok remaja itu saling serang dengan senjata tajam, bahkan bom molotov. Api dari bom molotov yang dilempar pelaku tawuran membesar dan hampir membakar salah satu rumah warga. Jari tangan seorang remaja nyaris putus terkena senjata tajam dan kini masih dirawat di rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya tawuran. Menurut Ketua RT setempat, Mujianti, aksi tawuran remaja di Pademangan ini sering terjadi dan sangat meresahkan. Muji berharap aparat hukum menindak tegas para pelaku tawuran, karena aksi mereka bukan lagi kenakalan, melainkan tindak kriminal. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan selalu bahagia. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Erlang Purbaya, ini dia Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, kebakaran mobil sedan mewah dan mobil angkot terjadi petang tadi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Jawa Barat. Kobaran besar api menyelimuti mobil sedan Mercedes-Benz warna putih yang berada di bawah flyover kereta api. Saat api membesar, percikan api menyambar mobil angkot yang melintas di dekatnya. Polisi menjelaskan awalnya pengemudi mobil mewah melihat percikan api dalam kap mobil. Kobaran api membesar sesaat setelah 4 orang di dalamnya bisa keluar. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung segera tiba di lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai kisaran ratusan juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dan tidak ada. Korban Jadi besar. informasi dari pengemudi ada 4 orang yang di dalam mobil. Jadi sebelum api membesar sudah bisa keluar dari kendaraannya. Kronologinya tepatnya bagaimana Pak Kasat yang diterima laporan? Kita masih dalami ya. Sementara info tadi dari pengemudi ya tiba-tiba ada percikan api ya, sehingga tadi pengemudi berusaha untuk meminggirkan mobilnya, kemudian berusaha untuk keluar dari kendaraan. Sementara untuk penyebabnya ini masih kita dalami ya, kemungkinan besar dari elektrikalnya kendaraan. Belasan pendaki Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara panik saat nyaris dihantam abu vulkanik. Petugas pos pengamatan Gunung Dukono telah melarang wisatawan untuk tidak mendekati puncak kawah dengan radius 3 km. Video berdurasi 1 menit yang diunggah ke media sosial Instagram anak_esa memperlihatkan detik-detik erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara pada 17 Agustus kemarin. Belasan pendaki Gunung Dukono yang menikmati keindahan di puncak gunung panik karena nyaris dihantam abu vulkanik. Beruntung peristiwa tersebut tidak memakan korban. Kepala BPBD Halmahera Utara, Hence Hetarian, menjelaskan bahwa sekelompok pendaki itu tidak melaporkan diri di pos pengamatan setempat, sehingga pendakian mereka tidak diketahui, padahal gunung tersebut aktivitasnya cukup tinggi. Larangan pendakian pun telah dikeluarkan oleh BPBD. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono resmi dideklarasikan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dalam Pilkada 2024. Partai Koalisi Indonesia Maju, KIM, bersama partai lainnya seperti Partai Nasdem, PKS, PKB, P3, Perindo, dan lainnya, akhirnya secara resmi mengusung Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta. Koalisi besar yang tergabung dalam KIM Plus ini meninggalkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP sendiri di Pilkada Jakarta.
Pernyataan dukungan kepada pasangan RK Suswono disampaikan oleh petinggi partai politik secara langsung. Jika dilihat dari peta koalisi parpol pendukung di Jakarta, ada 90 kursi suara yang dikantongi pasangan RK Suswono dan hanya menyisakan PDIP yang mengantongi 15 kursi suara saja. Kita masih seputar berita politik. Presiden Joko Widodo melakukan pergantian menteri 2 bulan sebelum masa jabatan berakhir pada Oktober 2024 mendatang. Menteri Hukum dan HAM yang baru dilantik, Supratman Andi Aktas, menepis reshuffle bernuansa politis. Menteri SDM yang baru, Bahlil Lahadalia, juga angkat suara soal waktu tersisa 2 bulan. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas menepis anggapan penunjukan dirinya yang menggantikan posisi Yasona Lawli bernuansa politis. Supratman mengungkapkan dirinya berkomunikasi dengan Yasona sebelum reshuffle. Nggak ada masalah kalau soal itu kan kewenangan hak prerogatif presiden ya. Jadi tidak ada sama sekali dikotomi antara partai pemerintah atau yang lain-lain. Yang jelas presiden memberi kepercayaan tugas saya untuk laksanakan tugas itu. Saya berteman baik dengan Pak Yasona dan semalam kami juga kontak dan saya sampaikan bahwa tentu tidak mungkin seketika semua kita berubah dan lain sebagainya. Intinya adalah semua program-program yang baik yang telah dilakukan oleh menteri sebelumnya menjadi kewajiban kami untuk menyempurnakan itu dan melanjutkan. Pergantian menteri memicu sorotan karena dilakukan hanya 2 bulan sebelum pelantikan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Oktober mendatang. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebutnya sebagai tantangan. Kebanyakan untuk menteri itu kan pembantu presiden. Jadi kita harus serahkan kepada yang punya hak prerogatif. Kita sebagai warga negara menjalankan aja apa yang diperintahkan oleh negara. Saya yakin semua pasti punya strategi ya. Masing-masing punya style kepemimpinan. Justru tantangan bagi kita adalah dengan waktu yang ada kita harus mampu memberikan kontribusi kita yang terbaik kepada bangsa ini. Menteri Investasi Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan dirinya mendapatkan arahan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tadi pagi beliau menyampaikan untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan cintailah rakyat Indonesia dan selalu jalankan ini dengan ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu udah arahan dari beliau. Rosan juga menyatakan akan mencari investasi sebanyak-banyaknya, terutama untuk Ibu Kota Nusantara, IKN. Sementara itu pemirsa, seorang wanita menjadi korban penganiayaan kekasihnya di sebuah lift hotel di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi penganiayaan wanita bernama Alia ini terekam kamera CCTV lift. Dari rekaman CCTV nampak wanita usia 20 tahun itu dicekik dan dibanting oleh kekasihnya, hingga kepala korban terbentur lantai lift. Korban juga mengaku mendapatkan kekerasan verbal dari kekasihnya itu. Penganiayaan terjadi saat korban bersama pelaku berinisial MB menghadiri acara wisuda di sebuah hotel di kawasan Cengkareng. Di tengah acara, korban terlibat cekcok dengan kekasihnya hingga membuat pelaku tersinggung. Atas peristiwa ini, korban didampingi orang tuanya telah melaporkan MB ke kepolisian dengan menyertakan bukti visum dan rekaman CCTV. Namun usai pelaporan, korban malah mendapatkan ancaman dari pelaku. Anggota Polsek Cengkareng kini tengah memburu pelaku. Lift kebuka, itu ada orang satu cowok keluar, saya masuk berdua, lift tertutup, saya ditekan, dorong ke tembok, terus dicekek, habis dicekek saya dibanting. Habis dibanting, kepala saya terbentur sama lantai keramik lift. Karena lift itu terbuat dari keramik yang bagian bawahnya itu. Jadi kepala saya terbentur, badan saya semuanya. Dan lift sempat terhenti, kayak gitu. Dan liftnya kebuka lagi. Di depan kita tuh ada orang, kayak penasaran, kenapa? Sama dia liftnya dipaksa untuk tutup. Akhirnya lift itu tutup. Turunlah ke bawah. Saya udah nggak tahu, pikiran saya udah buntu, mau gimana. Saya takut mati di dalam lift. Akhirnya saya keluar dari situ, saya lari, minta pertolongan dari satpam. Terus saya teriak, tolong ada orang gila, tolong ada orang gila.
Seorang bocah berusia 5 tahun dianiaya oleh teman ibunya sendiri di Goa, Sulawesi Selatan. Korban dipukul dengan gagang sapu dan disulut dengan rokok. MA, bocah berusia 5 tahun ini mengalami luka bakar dan juga memar di sekujur tubuhnya saat dititipkan kepada seorang wanita berinisial PD di perumahan Pesona Parombong Indah, Kecamatan Parombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selama dititipkan oleh ibunya, MA diduga sering mengalami kekerasan dari PD yang merupakan teman ibunya. Tidak hanya sekali, pelaku bahkan beberapa kali menyulut tubuh korban dengan rokok dan juga memukuli punggung korban dengan gagang sapu. Warga yang menyaksikan penganiayaan tersebut langsung mengamankan pelaku dan juga melaporkannya ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Goa. Di hadapan petugas, PD mengaku menganiaya korban karena kesal terhadap korban. Karena yuk jendela keluar, baru di kamar itu kebetulan tengah ada barang-barang, baru terbuka jendela aku, baru pas masuk rumah berantakan semua, pakaian tak rambut kiri kanan, lemari tak bongkar, gas tak cabut. Itu nih. Tapi kau udah hubungi mamanya? Sudah, ada di HP ku video lagi mamanya kelakuannya. Menurut polisi, ibu korban terpaksa menitipkan anaknya kepada PD lantaran harus bekerja. Antara orang tua korban dan pelaku ini, mereka itu adalah teman, sahabat. Jadi setelah ibu korban ini mencari nafkah karena orang tua korban ini kan sudah pisah. Kemudian ibu korban ini menuju Kabupaten Sidrap untuk mencari nafkah di daerah situ. Anaknya kemudian dititip sama rekannya yang sekarang ini menjadi pelaku penganiayaan. Kasus penganiayaan anak di bawah umur ini masih ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan kurungan penjara selama 3 tahun 6 bulan. Seorang siswi SMP asal Garut, Jawa Barat menjadi korban perundungan dan penganiayaan oleh pelajar dari sekolah lain. Video penganiayaan pelajar itu pun viral hingga korban alami trauma. Kasus penganiayaan dan perundungan yang dilakukan sesama pelajar SMP di Garut, Jawa Barat menyita perhatian banyak pihak lantaran viral di media sosial. Korban yang ada dalam video dianiaya oleh kakak kelas yang beda sekolah di rumah kosong. Orang tua korban tak tega melihat video yang menimbulkan perubahan perilaku pada anaknya tersebut. Nggak cerita, cuman yang berubah itu nggak mau makan aja, tapi kalau sholat tuh nggak pernah lupa gitu, nggak pernah terlewat kalau sholat. Tapi orangnya tuh tidur aja gitu. Perubahannya kelihatan gitu. Kelihatan, sangat-sangat kelihatan. Sementara Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga, Perencanaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak merekomendasikan agar korban menjalani pemeriksaan luka bagian dalam. Mungkin hanya sekedar luka-luka, tapi di dalamnya nggak tahu. Apakah ada memar, apakah ada darah, dan lain sebagainya. Kekhawatiran aja untuk memastikan segala sesuatunya nanti kondisi dari korban tersebut baik. Dari pengakuan korban, sebelum dianiaya ia mendapatkan intimidasi selama beberapa hari terakhir. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin diam-diam menemui ayah almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari yang tengah menjalani perawatan di RSUD Kardinah, Kota Tegal, Jawa Tengah. Kasus kematian mahasiswi anestesi Fakultas Kedokteran Undip Semarang, Dr. Aulia Risma Lestari, banyak mendapat sorotan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahkan diam-diam mendatangi ayahanda almarhumah Muhammad Fakhuri yang tengah menjalani perawatan di RSUD Kardinah, Kota Tegal. Ayahanda almarhumah Dr. Aulia dilarikan ke ICU RSUD Kardinah pasca pemakaman Aulia Selasa pekan lalu. Oleh Menteri Kesehatan, ayahanda Aulia dirujuk ke RSCM guna mendapatkan perawatan lebih intensif. Sementara itu, tim investigasi Kemenkes juga telah mendatangi pihak keluarga di Kota Tegal untuk meminta data-data yang diperlukan dalam proses investigasi. Namun, kuasa hukum tidak menyebut data apa saja yang telah mereka berikan. Alhamdulillah, kami ternyata tiba-tiba mendapat kunjungan secara langsung oleh Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kapan, Mbak? Tadi kurang lebih pukul 2 siang.
Nah, beliau hadir cengkramai layaknya orang mengunjungi orang sakit, ya, terus menanyakan terkait keluhan dan seperti apa. Alhamdulillah Bapak Menteri merespon dengan bapaknya almarhumah itu dirujuk ke RSCM. Berbarengan dengan Bapak Menteri ada tim investigasi terkait untuk menangani terkait yang viral di media sosial. Nah, tadi kesini kami sudah menyerahkan data-data yang diperlukan beliau. Sebelumnya, menurut kuasa hukum, pihak Polrestabes Semarang juga telah mendatangi pihak keluarga meminta keterangan guna penyelidikan terkait kematian almarhumah mahasiswa anestesi Fakultas Kedokteran Undip Semarang. Lomba Panjat Pinang berhadiah janda muda. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, Lomba Panjat Pinang dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Brebes, Jawa Tengah berakhir tragis dan menyedihkan. Pasalnya, seorang peserta panjat pinang tewas usai terjatuh dan tertimpa rekan satu timnya. Inilah video rekaman warga yang memperlihatkan detik-detik saat lomba panjat pinang yang digelar di Dukuh Cikuning, Desa Terlaya, Kecamatan Bantar Kaung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang berujung petaka tragis dan juga menyedihkan. Pasalnya, seorang peserta panjat pinang tewas usai terjatuh dan tertimpa rekan setimnya. Korban bernama Mulyono, 43 tahun, warga setempat, berada di posisi kedua dari bawah, sempat pingsan usai timnya terjatuh dan juga menimpa tubuh korban. Korban yang pingsan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Alamedika Bumi Ayu, namun nyawa korban tak tertolong. Polisi yang mendapat laporan warga segera mendatangi lokasi kejadian guna penyelidikan lebih lanjut. Ketika korban akan berdiri, ternyata orang yang nomor satu yang dibawa tidak mampu atau tidak kuat kakinya, kemudian terjatuh semua. Terjadi melorot atau jatuh. Sehingga korban jatuh dari ketinggian kurang lebih 1,5 meter. Ketika korban jatuh, beruntun tertimpa oleh rekan-rekannya di atasnya. Atas insiden tersebut, pihak keluarga korban mengaku ikhlas dan juga menganggap kejadian yang menimpa korban adalah sebuah musibah. Pihak keluarga juga telah membuat surat pernyataan tidak akan menuntut pihak manapun. Korban juga telah dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman umum desa setempat. Ratusan wisatawan berebut uang tunai jutaan rupiah di objek mata air Umbul Pelem, Klaten, Jawa Tengah. Aksi tebar uang ini digelar pengelola dalam rangka menyemarakan perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Semarak peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ini berlangsung di objek wisata mata air Umbul Pelem, Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ratusan wisatawan saling berdesakan berebut uang tunai pecahan 5.000, 10.000, 20.000, bahkan hingga 50.000 rupiah. Uang tunai disebar oleh pengelola wisata dari atas wahana Flying Fox. Kepala Desa Wunut Iwan Sulistia Setiawan menjelaskan total uang tunai yang disebar mencapai 2 juta rupiah. Kegiatan bagi-bagi uang tunai ini pun bertujuan untuk menyemarakan perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Selain itu juga sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,
belum mengadakan event bagi-bagi uang kepada pengunjung untuk rumah tepat. Acara ini sudah kita lakukan sejak tahun kemarin dengan tujuan bahwa tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan yang telah kita alami. Sejumlah pengunjung mengaku senang memperoleh uang tunai meski harus berebut dengan pengunjung lainnya. Bang, cara pendapatannya sebar. Berdesak-desakan ya? Iya, berdesak-desakan. Dapat berapa tadi? 5.000. Perasaannya gimana? Senang. Selain uang tunai, pengelola juga membagikan hadiah-hadiah lainnya. Pemirsa, di tanggal 17 Agustus kemarin, sebanyak 12 bayi lahir di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dien Melaboh, Aceh Barat. Sementara di Jombang, Jawa Timur, sebanyak 8 bayi lahir bertepatan dengan HUT RI ke-79 tahun. Menariknya, 2 diantaranya merupakan bayi kembar berjenis kelamin laki-laki. Tanggal 17 Agustus yang diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia telah menjadi tanggal dan hari yang direncanakan oleh banyak ibu untuk melahirkan bayi mereka. Karena selain hari yang bersejarah, para ibu juga ingin bayi yang lahir mewarisi semangat kemerdekaan. Di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dien Melaboh, Aceh Barat, tanggal 17 Agustus 2024, ada 12 bayi yang dilahirkan. 3 bayi lahir secara normal dan 9 bayi lahir melalui operasi sesar. Bagi bayi yang lahir pada 17 Agustus langsung mendapat hadiah seperti akte kelahiran secara gratis dan sejumlah hadiah lainnya, baik dari pihak rumah sakit maupun dari pihak instansi pemerintah lainnya. Orang tua bayi sangat bersyukur karena bayinya lahir dalam keadaan sehat di tanggal cantik. Kalau dibicarakan tidak, Pak. Ini waktunya karena sakit sekitar jam 4 subuh, jam 5 normal. Sementara di Jombang, Jawa Timur, ruang bayi yang baru lahir di RSUD Jombang Sabtu siang tampak diliputi kebahagiaan. Karena semua bayi dalam ruangan ini lahir bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Seluruhnya ada 8 bayi yang lahir pada hari istimewa bagi rakyat Indonesia. Dari 8 bayi tersebut ada 2 bayi yang lahir kembar, keduanya berjenis kelamin laki-laki. Senang lagi ya. Udah punya rencana untuk ngasih nama putranya? Sudah. Apa kira-kira? Berlin. Berlin. Maknanya apa? Maknanya putri cantik, cerdas. Selain bahagia karena anaknya lahir pada hari istimewa, ibu-ibu bayi yang melahirkan juga mendapatkan kado dari RSUD Jombang. Lomba Panjat Pinang dalam rangka merayakan HUT RI ke-79 biasanya memperebutkan berbagai macam hadiah, dari sepeda sampai peralatan elektronik. Nah, di Cianjur, Jawa Barat ada lomba panjat pinang yang para pesertanya khusus para duda. Dan pemenangnya mendapatkan seorang janda muda. Wah, makin semangat dong nih ikut lombanya. Beginilah kemeriahan lomba panjat pinang di Cianjur, Jawa Barat dalam rangka HUT ke-79 Indonesia. Uniknya, kali ini lomba panjat pinang ini berbeda dengan yang lain. Warga di Kampung Lembur Tengah, Kelurahan Solo Pandan, Kecamatan Cianjur Kota, menggelar lomba panjat pinang yang para pesertanya khusus para duda dan juga hadiahnya mendapatkan seorang janda muda yang duduk di atas puncak pohon pinang dan juga hadiah sejumlah uang. Para duda ini berusaha untuk mendapatkan janda muda yang sebenarnya bukan perempuan sungguhan, namun seorang pria yang didandani oleh panitia seperti layaknya wanita cantik. Para peserta ini jatuh bangun saat berusaha mencapai puncak pohon pinang karena sulitnya menaiki pohon pinang yang sudah dilapisi oli dan juga mentega. Memperebutkan
kan seorang cewek ya, khususnya buat duda ini, yang duda yang jomblo khususnya. Di sini ada ceweknya juga, mungkin itu diperebutkan oleh seorang duda gitu maksudnya ya. Itu orang itu mungkin simbol ya. Mungkin itu semua cowok itu memperebutkan duniawi ya, duniawi. Kebetulan di wilayah kami banyak duda-duda yang jomblo gitu kan. Mungkin ada ini seorang cewek yang ingin diperebutkan juga. Lomba panjat pinang hadiah janda muda ini merupakan simbol agar para duda tidak berputus asa untuk segera menikah kembali. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan dua atlet Indonesia peraih medali emas Olimpiade Paris 2024, didampingi Chef de Mission Anindya Novian Bakri. Pertemuan tersebut terjadi di sela-sela peringatan HUT ke-79 RI yang digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Elang Purbaya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Pada momen pertemuan yang berlangsung hangat, Prabowo sempat berbincang singkat dengan kedua atlet berprestasi Indonesia, Fredrik Leonardo dan Rizky Juniansyah. Pada gelaran Olimpiade Paris 2024, Fredrik berhasil meraih medali emas di cabang panjat tebing nomor speed putra. Sementara Rizky sukses membawa pulang medali emas di cabang olahraga angkat besi kelas 73 kg putra. Dalam pertemuan yang juga didampingi oleh Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Olimpiade 2024 Paris, Anindya Novian Bakri, Prabowo sempat menyebut bahwa raihan prestasi Fredrik dan Rizky merupakan buah atas kerja keras mereka dalam berlatih selama ini. Fredrik dan Rizky pun menyampaikan ucapan terima kasih atas respon positif dan apresiasi yang diberikan Prabowo kepada mereka. Para atlet dan CDM Anindya Bakri mengabadikan pertemuan itu dengan bersuah foto bersama Prabowo. Presiden RI terpilih tersebut bahkan memegang medali emas yang diraih oleh Fredrik dan Rizky saat berfoto. Prabowo kemudian memberikan Fredrik dan Rizky masing-masing satu buah pin sebagai bentuk cindera mata.